Halo, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita coba lanjut lagi untuk review salah satu saham BUMN milik pemerintah, yaitu Semen Indonesia Persero. Jadi Semen Indonesia ini adalah perusahaan BUMN yang memproduksi semen dan termasuk perusahaan yang menjadi market leader di Indonesia. Per hari ini kita lihat bahwa saham Semen Indonesia mengalami penurunan kembali sekitar 1,9% ya, turun hampir 150 poin dari harga penutupan terakhir di 7.900, dan harga ini hampir menyentuh titik terendah di tahun 2021 di bulan Juli. Harga saham SMGR ini turun hingga ke titik terendahnya di angka 7.700. Dan kalau kita lihat memang ini terjadi bearish untuk saham Semen Indonesia di tahun 2021 ini. Hampir ada penurunan 38% dari sejak awal tahun hingga di pertengahan Desember 2021. Kalau kita menilik lebih jauh, overall terlihat bahwa harga saham SMGR ini sama dengan harga di bulan Februari 2010. Saham SMGR menyentuh beberapa kali ya sejak 10 tahun yang lalu, di 2010, di 2011 di bulan Maret, kemudian di September 2011, kemudian di Agustus 2015, kemudian di Juni-Juli 2018, kemudian di bulan Maret, April, Mei 2020, kemudian di Juli 2021. Tapi dari beberapa kali percobaan menyentuh di 7.700-an ini, saham SMGR ini pun selalu rebound ya. Tidak lebih dari 2 bulan saham SMGR ini selalu bisa rebound kembali, dan yang paling lama adalah di awal pandemi 2020 dan di 2018. Nah, ini secara histori PBV untuk saham SMGR ini di 2014 sekitar 4, rasio 4, kemudian turun ke 2,56, turun lagi ke 1,87, turun ke 2,06, kemudian 2018 di 2,19, kemudian di 2019 2,21, di 2020 di 2,16. Dan kalau kita lihat di sekarang di 2021, nilai PBV-nya adalah 1,41. Nah, ini kalau kita lihat trennya selalu rata-rata hampir di atas angka 2 untuk PBV-nya, tapi di current PBV sekarang nilainya di 1,36. Dan ini menurut saya harga SMGR ini memang terhitung murah dibandingkan dengan saham semen yang lain. Kalau dilihat dari net income maupun revenue, secara revenue di 2019 dan 2020 ini mengalami peningkatan dibandingkan 2018, meskipun secara net income-nya tidak jauh beda dengan net income di 2018. Di 2019 net income-nya 2,3 triliun, kemudian di 2020 naik ke 2,7 triliun. Trailing 12 month-nya untuk revenue SMGR ini
di kisaran 34 triliun. Ada penurunan estimasi sekitar di bawah 1% dibandingkan 2020. Kemudian untuk net income-nya 2,6 triliun, ada potensi penurunan 5% dibandingkan 2020. Kemudian kalau kita lihat di debt to equity rasionya juga awalnya rendah, hingga di 2019 terjadi lonjakan debt to equity rasionya dari 0,29 ke 0,83, tapi di 2020 mulai turun menjadi 0,72 dan saat ini debt equity rasionya turun signifikan hingga di 0,52 saja. Di tahun 2021 ini jauh lebih rendah dibandingkan rata PBV di 10 tahun terakhir. Dengan nilai ini menurut saya memang harga saham SMKR ini jauh lebih rendah dibandingkan sebelum-sebelumnya. Mungkin hanya bertahan 1 atau 2 bulan saja untuk saham SMKR ini menyentuh di 6.000 atau 7.000, tapi selalu bisa mantul lagi ke atas. Meskipun secara year to date-nya ada penurunan yang signifikan, kita akan melihat apakah event window dressing akan berimpact ke saham SMKR atau tidak. Ini kalau saham SMKR terus mengalami downtrend, potensinya akan menyentuh di titik terendah di 5.500-an. Tapi menurut saya kemungkinan menyentuh di harga awal pandemi ini sangat kecil ya, karena ini beberapa kali di tahun 2021 ini sudah coba nyentuh harga 7.000-an ini tapi selalu mantul kembali. Bagaimana peluang untuk SMKR ini? Menurut saya sebenarnya SMKR ini kemungkinan besar akan menguji lagi di level terendah di 2021, tapi kemungkinan untuk terus ke bawah akan sangat kecil dan potensinya saham SMKR mungkin di momen window dressing ini akan mengalami kenaikan tapi sangat terbatas. Kemungkinan terdekatnya bisa menyentuh di level 8.300-an di sini, atau mungkin lebih ke atas lagi di 8.600. Tapi dorongan untuk naik ke atas ini memang perlu dilihat lagi momentum di sekarang, apakah window dressing di 2021 ini potensinya akan mampu mendorong saham SMKR ini untuk terus naik kembali. Mungkin ini review dari saya. Tolong like dan komennya untuk video ini, dan tolong subscribe-nya ke channel saya biar teman-teman bisa dapat update video-video terbaru terkait saham-saham yang ada di Indonesia. Terima kasih.